Shalom Ibu ini dan teman-teman sekalian. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang dioda sebagai komponen aktif elektronika. 2 minggu yang lalu, kemudian 1 minggu yang lalu, kita sudah belajar juga tentang konsep dioda. Nah, kali ini kita juga akan kembali belajar tentang dioda namun dikemas dalam soal hot, teman-teman. Seperti biasa, nanti ada 3 soal hot yang pertama akan saya jelaskan dalam video ini, dan 2 soal lainnya akan teman-teman kerjakan sebagai latihan nanti. Soal yang pertama yaitu analisis soal dioda sebagai rectifier dengan filter. Soalnya seperti ini, ada gambarnya seperti itu. Rangkaian penyarah gelombang penuh yang dibuat dari 2 buah dioda seperti pada gambar dirangkai dengan kapasitor sebesar 68 microfarad sebagai filternya, sedangkan hambatan bebannya adalah 2,2 kilo ohm. Jika tegangan arus bolak-balik yang terbaca pada voltmeter adalah 120 volt dengan frekuensi 60 Hz dan dirangkai pada transformator dengan perbandingan kumparan 7:1, maka kita disuruh menentukan yang pertama tegangan input, yang kedua tegangan output, yang ketiga tegangan ripple. Nah, mungkin sebelumnya kita bahas dulu tentang konsep dari rangkaian penyarah gelombang penuh ya teman-teman. Jadi kan awalnya itu adalah sebuah tegangan AC, di mana di sini saya gambarkan tegangan AC itu yang bentuknya sinusoidal seperti ini. Ya, ada gunung, ada lembah, ada gunung, ada lembah, dan seterusnya. Kemudian dia diberi dioda, dan di sini adalah terpasang 2 dioda yang artinya itu gelombang penuh. Jadi nanti dia menghasilkan arus DC yang mana gelombang penuh, jadi tidak ada bagian yang kosong. Jadi langsung gunung positif, gunung positif, gunung positif, seperti itu. Yang bagian lembah di sini teman-teman itu berubah menjadi sebuah gunung di atasnya, jadi dia seperti balik gitu. Nah, sedangkan kalau setengah gelombang itu bagian sini kosong, jadi gunung positif langsung garis lurus gitu, gunung positif garis lurus lagi. Tapi kalau gelombang penuh ini langsung ketemu gunung seperti itu lagi, dan seterusnya. Terus di sini itu ada kapasitor. Kalau kemarin kita belajar rectifier aja, rectifier murni. Nah, ini kita belajar tentang rectifier digabung dengan filter. Berarti ada penapis di atasnya nanti. Jadi nanti kita juga disuruh menentukan nih tegangan ripple-nya berapa. Nanti dia itu hasilnya yang bagian atasnya sini teman-teman untuk ripple-nya. Tuh, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, terus sekarang kita harus melihat lagi ke sini. Jika tegangan arus bolak-balik yang terbaca pada voltmeter itu 120 volt, berarti kalau terbaca pada voltmeter itu kan masih AC ya. Dan dia juga bentuknya VRMS. Voltage-nya root mean square. Jadi masih rata-ratanya seperti itu. Nanti kita harus cari tegangan puncaknya berapa gitu. Diketahuinya dulu kali ya supaya lebih jelas. Yang pertama, V1 sama dengan 120 volt. Ini sebenarnya sih V primer ya, VP gitu. Tapi di sini saya pakai penamaan V1 aja supaya nanti di tegangan puncak itu kan VP juga sih, itu tidak tertukar. Jadi di sini kita pakai V1 saja. Yang penting kita sama-sama tahu kalau 1 itu menunjukkan primer, 2 menunjukkan sekunder. Kemudian ada juga rangkaian trafonya ya teman-teman. Di trafo ini ada jumlah lilitan. Lilitan yang primer itu perbandingannya 7, sedangkan yang sekunder itu perbandingannya 1. Jadi N1 banding N2 itu 7:1. Kemudian ada juga frekuensi. Yang terbaca tadi di voltmeter itu ada frekuensi sebesar 60 Hz. Dan juga ada kapasitor 68 microfarad yang tadi saya bilang sebagai filternya. Kemudian yang terakhir yaitu tahanan beban atau resistornya 2,2 kilo ohm. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya tuh VIP, VUP, dan VRP. V input, V output, dan V ripple. Seperti itu. Kita bisa mulai pembahasannya satu persatu, dimulai dari si rangkaian trafo ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingat di step up, step down trafo ideal itu kan ada perbandingan V primer per V sekunder sama dengan I sekunder per I primer sama dengan jumlah lilitan primer per jumlah lilitan sekunder. Di sini seperti yang saya sudah bilang tadi, saya pakai V1 sama V2 karena takut ketukar penamaannya atau takut sama gitu. Nah, di sini yang kita perlukan itu cuma V sama N karena I-nya tidak terpakai. Jadi di sini tinggal sisa V1 per V2 sama dengan N1 per N2.
Langsung saja kita masukkan angkanya. V1 kan tadi yang bagian primer yaitu 120 VRMS. Kemudian dibagi dengan V2 sama dengan 7/1. Nah, nanti hasil dari V2 itu adalah 17,14 VRMS. Ingat, ini masih dalam bentuk VRMS karena dia V1-nya masih VRMS. Terus langkah selanjutnya adalah kita ubah menjadi VIP, artinya tegangan puncaknya berapa, itu kita kalikan dengan akar 2 saja, atau yang sudah kita pelajari minggu lalu itu kita bagi dengan 0,707, itu sama saja ya teman-teman. Jadi didapatlah ini VIP-nya 24,24 volt. Kemudian selanjutnya untuk VOP-nya, itu karena dia masuk ke 2 dioda, berarti kita bagi 2, nggak mutlak dia full masuk sini dan sini, karena ada 2 percabangan 2 dioda, jadi kita bagi 2 seperti juga yang ada di tabel rumus ya. Kalau VOP bagian rectifier gelombang penuh itu setengah dari VIP, jadi setengah dikali 24,4 itu 12,12. Nggak terlalu susah mungkin ya untuk yang seperti ini. Selanjutnya kita masuk nih ke si kapasitor dan juga resistornya. Jadi tadi keluaran dari si dioda itu ya 12,12 volt teman-teman. Tetapi dia masuk lagi kan ke kapasitornya ini. Karena dia keluar dari dioda itu 12,12 volt, berarti dia masuk ke si kapasitor ini juga 12,12 volt. Maka tegangan yang ada pada kapasitor itu 12,12 volt. Nah, terus kita juga lihat di VR resistor ini juga 12,12 volt. Sebenarnya kita bisa pakai konsep ini kan sebuah rangkaian yang dipasang paralel ya. Berarti kalau paralel pada resistor itu besarnya dia sama, yang masuk ke sini sama ke sini sama, yang beda itu arusnya. Begitu juga pada kapasitor yang dipasang paralel itu pasti menghasilkan tegangan yang sama seperti itu teman-teman. Kemudian kita bisa mencari I dengan cara VR dibagi R ini, L ini load ya, karena di sini kan ada load, ada bebannya. Nah, berarti VR dibagi R, VR ini kita dapat 12,12 volt, kemudian dibagi R-nya atau tekanan bebannya itu 2,2 kilo ohm. Jadi dapatnya 5,51 mA. Boleh juga langsung kita buat jadi ampere, hasilnya 0,0055 ampere. Sekarang kita masuk ke frekuensi ya teman-teman, karena tadi di frekuensi input itu 60 Hz, berarti kita mencari frekuensi output itu tinggal kita kali 2 saja, berarti 2 kali 60, hasilnya 120 Hz. Nah, sekarang untuk mencari variable-nya itu kan rumusnya I pada load, arus pada load itu dibagi dengan frekuensi dikali dengan C. Nah, I-nya tadi kita udah dapat 5,51 mA, terus dibagi sama frekuensi yang ini tadi barusan 120 Hz dikali dengan kapasitornya 68 mikrofarad. Nah, yang miliampere ini kita biarkan saja supaya nanti hasil V-nya itu dalam bentuk mili ya. Kemudian untuk mikronya ini baru kita ubah jadi 10 pangkat 6 supaya satuannya farad aja. Nah, didapat 675,24 mV. Jadi jawaban akhirnya yang pertama, tegangan inputnya 24,24 volt, tegangan outputnya 12,12 volt, dan tegangan ripple-nya 675,24 mV. Sangat kecil ya untuk tegangan ripple, karena kan dia bagian atasnya saja yang dipakis, seperti itu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih ya, semangat semuanya, Tuhan Yesus memberkati.